Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara, dimanapun Anda berada. Saya mencoba untuk hadir di sebuah lokasi yang saat ini bisa menjadi, katakanlah, trendsetter di kalangan anak-anak bongek itu ya. Bongek sendiri ternyata sebuah kepanjangan dari Bojong Gede. Di segmen kali ini, khususnya segmen Plesir Nusantara, saya akan coba untuk berbicara mengenai fenomena dari adanya Citayam Fashion Week. Jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini ya. Bocah-bocah Depok, Citayam, Bojonggede, dan sekitarnya, saya kira adalah contoh termutakhir tentang bagaimana proses kreatif berikut karya originalitasnya meminggirkan produk fashion global yang syarat akan kedap akses dan sunyi dari jangkauan masyarakat pada umumnya. Citayam disebut sebagai perubahan sosial, dibuktikan dengan brand produk fashion global yang namanya sama sekali tidak disebutkan dan diteriakkan dengan istilah slebeo oleh bocah-bocah Citayam. Ragam mode pakaian yang dipakai oleh bocah-bocah Citayam itu cukup membuat mereka berdiri menginvasi jalanan Sudirman dengan tegap dan percaya diri. Anak-anak Citayam jelas menjadi bukti setitik corak di tengah khazanah perbukitan fashion di Indonesia. Mereka layak disebut legenda. Hal yang paling dekat dengan fenomena Citayam adalah mereka, bocah-bocah Citayam ini, mewakili anak-anak muda yang tertahan, haus dengan keberadaan sebuah space, sebuah ruang yang nyaman, aman, gratis, instagramable, dan tentu sangat mudah untuk diakses. Saya minum kopi dulu ya. Mohon maaf sambil berdiri karena memang suasananya nggak memungkinkan untuk saya duduk ya sambil berdiri. Bismillah. Sedikit melompat dari fenomena Jalan Sudirman. Seperti terkena efek Citayam, saya yang saat ini memakai fashion ala santri, berpeci, kaos, sarungan, tapi pakai sepatu. Pulang dari Depok menuju Pancoran menggunakan komuter lain, saya perlu menenangkan diri karena ragu. Awalnya saya ragu dengan berpakaian ala-ala begini di tempat yang ramai di tengah pergumulan metropolitan. Awalnya saya ragu begitu, tapi ya memang begini ala pakaian saya. Kemudian saya mencoba untuk merenung, saya perlu mengingat-ingat beberapa figur yang mungkin memakai fashion yang seperti saya ini, dengan santai dan menggunakan pakaian seperti yang saat ini saya gunakan di ruang publik. Setelah cukup lama mengingat-ingat, pikiran saya tertuju kepada Gus Yahya yang saat ini menjadi Ketua Umum PBNU. Saya membayangkan beliau, bagaimana cara beliau
menggunakan fashion yang seperti ini dengan menjadi diri sendiri, tetapi tetap berpakaian yang seharusnya tidak di luar karakter itu sendiri. Usaha-usaha yang saat ini saya lakukan itu tertambat pada sosok Gus Yahya, baik dari pengalaman saya pribadi membaca buku-buku yang ada maupun dari kisah-kisah berikut teman-teman saya. Ya, setelah saya mencari-cari informan, saya sudah bersama seorang gadis cantik. Mungkin saya bisa kenalan dulu. Mbak, namanya siapa, Mbak? Oh, Ica. Mikrofonnya. Oh, sorry. Ica, Pak. Mbak Ica. Iya. Ya, Mbak, saya ingin sedikit minta informasi. Boleh? Ya, Apa? terkait dengan Citayam Fashion Week. Menurut Mbak, fenomena Citayam ini bagaimana, Mbak? Cukup menggemparkan ya. Menggemparkan. Cuman nggak tahu juga sih, saya nggak begitu tertarik soalnya. Apa yang, meskipun tidak tertarik, apa yang menarik dari Citayam Fashion Week ini, Mbak? Ya mungkin kan dari tempat yang agak sepi kali ya. Jadi kayak banyak orang kayak gitu ya, paling kayak gitu doang sih. Positif atau negatif menurut Mbak? Ya lebih ke positif juga sih. Baik. Itulah sedikit informasi. Saya kira Citayam Fashion Week ini sangat positif. Cuman memang ada hal-hal tertentu, diantaranya nanti coba kita bahas di luar ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Mbak ya. Sahabat, terakhir untuk setelah saya melihat apa yang ada di sini, berikut wawancara saya dengan salah seorang gadis cantik tadi, dengan berbagai macam pro dan kontra yang ada di Citayam Fashion Week ini. Namun kalau boleh jujur harus dikatakan bahwa ini sangat positif karena merubah mindset anak-anak muda dari berkelakar yang anfaedah menjadi sesuatu yang positif. Bahkan ini menjadi daya tarik. Jadi politisi-politisi tertentu juga mendadak tersedot dengan fenomena ini. Namun satu hal, ini yang menjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk kita dengarkan, bahwa ada salah seorang public figure, kita sebut saja Mas Baim dan Mbak Paula, atau bisa kita singkat dengan Bapau, yang saat itu mendatangi Bongek. Bongek sendiri seperti yang saya katakan tadi adalah Bojong Gede. Saya ingin membacakan saja ya. Saya bacakan karena ini panjang supaya tidak salah nantinya. Dear Baim Wong dan kawan-kawan, nasihat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial. Fenomena Citayam Fashion Week adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula. Sekalinya diformalkan dan dimewahkan, apalagi oleh orang luar, malah akan hilang tujuan dan maksudnya. Dan biasanya gerakannya malah akan mati muda. Biarkanlah ini menjadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan, bukan di Sarinah, bukan di podcast, bukan pula harus menginternasional. Biarkan tetap slebeu, bukan ouch kocor. Ada kalanya mereka hanya butuh ruang ekspresi dan tidak perlu negara turut campur terlalu jauh. Tidak perlu pula individu-individu di luar komunitasnya ikut-ikutan mengatur-atur. Jikapun ingin diorganisasikan lebih baik, biarlah mereka sendiri yang mengurusnya melalui komunitasnya.
oleh mereka, bukan Anda. Anda dan istri sudah hebat, punya kerjaan luar biasa. Lanjutkan. Tapi bukan untuk inisiatif yang ini. Saran saya, pendaftaran haji dicabut saja. Dan kami ucapkan terima kasih jika sudah memahaminya. Pakaian sarung ini dan tradisi-tradisi lain saya kira juga tidak perlu untuk didaftarkan di haji. Atau memang perlu sekalian, ya nggak apa-apa. Karena nanti mungkin akan menjadi identitas tertentu ya, katakanlah di 2024. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.